Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita buka dengan tema pertama, buku pertama, yaitu karya Shakespeare yang judulnya Romeo and Juliet. Kisah tentang Romeo dan Juliet ini, kalau dalam dunia pembahasan tentang cinta ada istilah star-crossed lovers. Star-crossed lovers itu ya istilah yang awalnya dari novelnya Romeo and Juliet ini. Jadi artinya star-crossed lovers itu sepasang kekasih yang dalam hubungan mereka ketemu takdir yang jelek, ketemu kekuatan-kekuatan di luar percintaan mereka yang mengancam jalannya cinta mereka. Jadi ini para pecinta yang bertakdir buruk. Itu istilahnya star-crossed lovers. Istilah ini terinspirasi dari dunia astrologi. Astrologi itu kan percaya bahwa posisi bintang-bintang itu mempengaruhi nasibnya manusia. Maka istilah star-crossed lover itu kan sebenarnya istilah bintang yang bersilangan. Jadi para pecinta yang takdirnya jelek. Oke, makanya kalau dalam budaya Jawa itu ada istilah petung. Petung itu dihitung, dikalkulasi situasinya, kondisinya pas apa enggak ketika ingin menjodohkan dua orang anak manusia. Ya ada yang pro, ada yang kontra. Kalau orang Jawa itu menyebutnya ilmu titen. Mungkin juga bisalah dilihat, mungkin ada hubungannya dengan astrologi tadi, posisi-posisi benda-benda semesta, lingkungan sekeliling kita itu juga berpengaruh terhadap nasib kita. Jadi Romeo and Juliet ini masuk kategori star-crossed lovers. Istilah ini bisa juga kita pakai dulu, misalnya ada Laila Majnun. Dulu pernah kita bahas juga Yusuf Zulaikha. Kalau dalam novel Romeo and Juliet, star-crossed lover itu ada di prolognya. Lengkapnya itu dari pusat dua keluarga yang tak pernah berdamai, muncul sepasang kekasih bertakdir petaka. Oleh nasib malang di liang makam mereka, terkuburlah permusuhan orang tua mereka. Jadi ini di situ nanti muncul istilah star-crossed lovers. Jadi kemalangan mereka itu pada akhirnya membuahkan hal yang positif, yaitu dua keluarga yang semula bermusuhan sekarang bisa bersama-sama rukun. Tapi biayanya besar, penyesalan yang luar biasa oleh star-crossed lovers ini yang mengorbankan dirinya. Baik, kita lanjutkan. Nanti kita lihat sedikit-sedikit kutipan-kutipan, kemudian kita masuk ke analisis-analisis filosofisnya. Saya awali dengan, karena ini tentang cinta, saya hanya mengambil bagian-bagian yang mungkin membantu kita memahami apa itu cinta. Saya awali dari bagian tentang perasaan orang yang mencintai. Insidernya, pelakunya. Saya ambil misalnya kalimat dari Romeo. Begitulah cinta, tanpa harus dengan mata bisa melihat jejak keinginannya, walau jalan ke arah itu masih terhalang. Ah, tak perlu kau katakan, sudah kudengar semua. Betapa banyak kesusahan disebabkan oleh kebencian, tak terkecuali cinta. Aku merasai cinta itu, tapi
perasaanku bukanlah cinta itu sendiri. Jadi cinta itu, kalau dari frase ini kan, bisa aku rasakan. Tapi biasanya orang yang merasakan cinta itu ragu-ragu dengan aku ini cinta beneran apa enggak di awalnya. Jadi orang begitu dia mengalami rasa cinta, dia ragu sendiri, apa ini cinta? Kok katanya orang-orang cinta ini cinta itu, teorinya begini, begitu. Begitu ngalami sendiri, biasanya terus bertanya, cintakah ini? Anak-anak muda, teman-teman kita itu biasanya juga kan bertanya-tanya, ini cinta beneran? Apa hanya ketertarikan fisik saja? Atau hanya apa? Itu kan yang sering teman-teman tanyakan kalau pas jatuh cinta pertama. Atau jangan-jangan tertarik saja, mau tak tembak, nanti kalau sudah jadian benernya ternyata nggak cocok, gimana? Ini rasa sementara, apa rasa selamanya mendalam? Itu biasanya yang kita rasakan itu. Aku merasai cinta itu, tapi perasaanku bukanlah cinta itu sendiri. Ini kata-katanya Romeo di awal novel. Oke, ya di antara lain pelajaran kita malam hari ini, ya kita pahami diri kita. Mungkin besok kita punya anak, punya putra yang jatuh cinta, kita bisa membaca gejala jiwa yang mereka rasakan. Nah, cinta adalah berat dan ringan, terang dan gelap, panas dan dingin, sakit dan senang, terbangun dan terjaga. Cinta adalah semuanya, kecuali apa arti dia yang sesungguhnya. Nah, ini menegaskan banyak sekali teori-teori yang lain, konsep-konsep dari ribuan tokoh tentang cinta. Tapi pastinya apa? Susah. Kalau definisinya cinta itu menyenangkan, wong kesedihan juga banyak muncul dari cinta. Kalau definisinya cinta itu sesuatu yang berat, banyak orang gembira ketika mendapat anugerah cinta. Kalau definisinya cinta itu sesuatu yang bercahaya, terang, banyak juga alasan cinta tapi membuahkan kegelapan. Cinta kadang menyakitkan, tapi sekaligus juga membahagiakan. Cinta membuat orang pasif, tapi juga mampu membuat orang jadi sangat aktif. Cinta membuat orang sangat bergairah hidup, tapi sebaliknya dia juga bisa membuat orang sangat putus asa. Nah, ini kan ada pasangan-pasangan, mungkin nyambung dengan tema kita bulan lalu, semacam yin yang, maka mendefinisikannya agak sulit. Maka cinta adalah semuanya, kecuali apa arti dia sesungguhnya. Nanti kalau teman-teman mungkin mengalami langsung cinta ini, nikmati saja, ikuti saja jalannya. Itulah cinta sudah. Baik, saya lanjutkan. Itu kan yang merasakan. Kita lanjutkan yang tidak merasakan. Bahasa saya outsider, orang luar. Ini saya ambil dari kalimat-kalimat temannya Romeo, namanya Mercutio. Mercutio ini nanti yang di babak-babak akhir luka parah, tewas, dibunuh oleh sepupunya Juliet, yang gara-gara itu terus Romeo jadi khilaf membunuh sepupunya Juliet. Ini sahabat setianya Romeo. Ini mengomentari Romeo yang tergila-gila. Ini maka bahasa saya outsider. Kadang-kadang kita posisinya seperti Mercutio ini, yang tidak jatuh cinta. Jadi yang tidak jatuh cinta mengomentari yang sedang jatuh cinta. Kita akan sering menertawakan teman kita, saudara kita, adik-adik kita yang masih ABG, masih remaja, yang sedang jatuh cinta itu kita tertawakan dia. Kita anggap dia bucin lah, kita anggap dia lah. Kita lupa bahwa itu gejala jiwa, itu fitrahnya manusia untuk jatuh cinta.
Coba kita lihat ya kalimat-kalimatnya Merkutio ini. Ini mungkin mirip kita yang menertawakan tadi. Engkau sedang jatuh cinta. Pinjamlah barang sebentar sayap dewa cinta, hingga engkau pun bisa merasa ringan, sanggup bergerak dan menari. Engkau tenggelam dalam cinta, namun asmara membebanimu. Yang sepele jangan diberat-beratkan, Romeo. Kalau cinta itu menusukmu, mengapa tidak kau balas dengan tusukan yang setimpal, bahkan lebih, agar ia tumbang berkalang tanah. Romeo, bilang-bilang kepada kami, jika engkau sudah tidak tahan lagi dalam lumpur, kami akan menarikmu dengan tambang dari lumpur cinta yang di dalamnya engkau tenggelam hingga leher. Lalu kita bikin perapian di siang bolong. Maksudku, apa yang kau lakukan itu sama sekali tiada guna. Nah, ini Merkutio mengomentari Romeo. Alah, kamu itu, mungkin bahasanya anak hari ini ya, kamu itu sedang bucin. Kamu itu dibebani oleh asmara, engkau tenggelam dalam cinta. Sudahlah, itu tidak usah diambil terlalu serius lah. Kalau engkau merasa cinta itu menusukmu, balaslah dengan tusukan yang setimpal. Nah, ini gaya kita ya. Orang yang tidak mengalami cinta itu naik komentar enak. Dia tidak merasakan. Alah gitu aja. Malah cuma ditinggal gitu aja. Yang lain banyak lah. Mau-maunya sih kamu digituin oleh pacarmu. Itu kan komentar-komentar kita yang tidak ngalami. Tapi begitu ngalami, kita tidak akan bisa bicara seperti itu lagi. Ini pelajaran. Jadi kita ingat-ingat ya. Mungkin entah kapan kita berhadapan dengan saudara kita, teman kita yang sedang jatuh cinta, pahamilah situasi jiwanya. Bandingkan dengan kalau kita sendiri yang jatuh cinta. Jangan seperti yang disampaikan oleh Merkutio ini. Sudahlah, ya sudah, kalau mau dinikmati, kamu nikmati saja. Kalau bosan, ditinggal saja. Itu kan bahasa lainnya begitu. Jadi itu pelajaran kedua. Tadi pelajaran pertama, cinta itu memang susah didefinisikan. Pelajaran kedua, orang yang tidak mengalami akan sulit menyelami isi cinta. Baik, kita lanjutkan. Pelajaran ketiga. Ini saya masih setia dengan kalimat-kalimat di novel ya. Nanti kita menganalisis secara filosofis di belakang. Pelajaran ketiga tentang cinta adalah first sight. Jadi pandangan pertama. Biasanya yang paling sulit kita kendalikan dalam cinta itu ketika first sight, serangan pertama atau pandangan pertama. Begitu tiba-tiba rasa itu muncul, dan jangan lupa rasa ini muncul tidak dalam kontrol kita. Nanti di belakang kita ulas sebentar bagaimana pandangan neuroscience tentang ini. Jadi ketika rasa itu muncul di first sight, pandangan pertama, itu momen ketika kita rasanya melayang, gelisah, kehilangan kendali. Begitu rasa itu muncul, kita akan gelisah. Ini momen first sight, momen ketika kita harus waspada. Itu ada kalimat-kalimatnya Romeo. Oh, aura kecantikannya lebih berseri dari sinar obor ini. Di antara kerumunan perempuan, ia tak ubahnya seperti merpati putih yang mengepakkan sayapnya di tengah kawanan gagak. Aku yakin dari sentuhan tangannya akan mengalir rasa kebahagiaan yang sulit terlupakan. Sungguh berdosalah aku apabila tanganku yang kotor ini menyentuh dengan kasar pualam suci ini.
Jadi ini di pesta yang secara tidak sengaja Romeo melihat Juliet. Jadi pandangan pertama membuat dia jatuh. Makanya orang pacaran itu disebut jatuh cinta. Awalnya jatuh. Ini nanti yang dikritik oleh Erich Fromm. Mbok yo jangan jatuh cinta, tapi mendirikan cinta. Bukan falling in love, tapi standing in love. Momen-momen yang perlu kita waspadai adalah momen first sight. Selain tadi komentar orang yang tidak ngalami, kita juga harus waspada dengan first sight. First sight ini bisa berbuah menggembirakan, bisa juga jadi gerbangnya kesedihan. Jadi dia gerbang kebahagiaan sekaligus gerbang kesedihan dalam cinta, itu first sight. Ya kalau diterima alhamdulillah bahagia, nyambung. Kalau tidak nyambung itu kan pahitnya hidup luar biasa. Gerbang kesedihan sekaligus gerbang kebahagiaan, itu first sight dalam cinta. Itu pelajaran ketiga. Pelajaran keempat tentang cinta yang kita ambil, itu bahasa saya adalah if it is you. Orang jatuh cinta itu biasanya apapun yang dilakukan, apapun kondisi situasi yang dia cintai, pasti baik, pasti menawan, pasti pantas. Nah, ini tanda-tanda kalau sudah merasakan itu, ya kemungkinan teman-teman sudah dilanda cinta. Di situ ada kalimatnya Romeo di adegan dalam Romeo and Juliet, namanya balcony scene. Adegan ketika Romeo menyusup ke rumahnya Juliet lewat balkon, kemudian mereka ketemu di terasnya balkon, namanya balcony scene. Nah, itu saya beri ilustrasi contoh ketika di adegan itu, saat itu Romeo mendengarkan Juliet ngomong. Betapa terpesonanya Romeo mendengarkan Juliet bicara. Dia mengucapkan kata-kata, terus dan teruslah berkata bidadari, sebab malam ini engkau ratu yang terus berseri di hadapanku. Laksana duta kahyangan bersayap mendatangi makhluk yang tak punya daya. Hingga matanya memutih disebabkan takjub tak tertanggungkan. Ia jatuh terlentang untuk melihat, tak kala ia naik ke undakan awan yang berarak, lalu melayang-layang di awan-awan tertinggi. Kalimatnya puitis. Ada teori memang yang menyatakan bahwa orang jatuh cinta itu cenderung menjadi puitis. Silahkan teman-teman ngecek sendiri-sendiri ya. Yang pernah jatuh cinta itu biasanya kemudian secara otomatis jadi ahli puisi, jadi sastrawan. Kalau nulis kalimat-kalimatnya tertata indah, ada tesis seperti itu. Coba aja dicek apa benar situasinya begitu. Nah, ini ciri cinta yang kesekian adalah if it is you. Apapun dari yang dicintai, kalau sedang jatuh cinta itu kelihatannya indah, baik, pantas, bagus. Jadi silahkan, ini ciri yang kesekian dari cinta. Kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya sebelum kita analisis.